kita akan mencoba mengulas beberapa persoalan yang Desinfektan terjadi terkait dengan pelaksanaan. Nah, melihat semua itu, jadi aparat yang memimpin rapat itu kami akhirnya ke sana, jam kami akan nyetop keadaan. Pemirsa, kita kembali dalam obrolan spesial dengan topik PPDB antara zonasi dan gengsi dengan narasumber dari PLT Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SMP Negeri 1 Singaraja, Ketua Dewan Pendidikan, Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng, Lurah Banjarbali, dan juga dari akademisi Undiksa. Kita beralih sekarang ke Lurah Banjarbali. Dulu warga Banjarbali sangat susah masuk ke SMP Negeri 1 Singaraja. Kini warga Tegal Mawar atau Rose Garden, mungkin trennya Rose Garden, kemudian New River Kalibaru, tidak bisa ditolak untuk jalur zonasi di SMP Negeri 1 Singaraja. Pertanyaannya, berapa domisili yang telah dikeluarkan untuk kebutuhan pemenuhan syarat dari melamar sekolah itu? Silakan Pak Lurah Banjarbali. Baik, terima kasih Pak Turwirat. Dapat yang sampaikan di sini untuk domisili maupun surat keterangan penduduk non permanen, terutama yang ada penduduk asli yang ada di khususnya di Banjarbali, itu tentu pakai kakak asli. Dan di luar daripada wilayah Banjarbali, tentunya kita membantu masyarakat dalam pengurusan mencari sekolah. Cuman kami di selaku lurah melayani masyarakat dalam hal mencari sekolah. Demikian, itu pun juga atas sepengetahuan daripada Kaleng dan RT selaku penjamin kalau dia tumpang di kakak yang bersangkutan yang ada di wilayah Banjarbali, khususnya itu diketahui oleh RT. Kalau sudah RT yang datang ke kantor lurah, ya kami buatkan surat keterangan non permanen karena sementara khusus untuk mencari sekolah. Kami membantu di melayani masyarakat, cuman itu aja gitu. Itu pun juga sudah ada ketentuannya daripada Perda 12 tahun 2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Di sana sudah ada WNI ini dan sebagainya, sudah tertera di sana gitu. Cuman kami di sini mengeluarkan itu ada non permanen, perpindahan orang tua. Nah, perpindahan orang tua itu non permanen, cuman sementara. Demikian yang sampaikan. Ya, artinya di sana ada jaringan antara ketua RT mungkin atau kepala lingkungan baru ke lurah. Pak Lurah begitu saja menandatangani surat perpindahan sementara itu dengan jaminan dari Pak Kaleng atau Pak RT. Seperti itukah yang terjadi faktanya selama ini? Betul Pak, itu. Memang tanpa sepengetahuan dari Pak Kaleng dan PRT, yang jelas kami tidak tandatangani. Itu pun juga masyarakat sudah 2019 dia mencari. Itu berlakunya 6 bulan. Kemarin masyarakat ada yang ke kantor lurah, ya otomatis itu memperpanjang lagi 6 bulan. Demikian saya sampaikan. Artinya di sana kan ada ketentuan di Permendikbud 44 disebutkan bahwasanya ada di pasal 36 pemalsuan KK atau domisili. Mengatur di sana. Pak Lurah tidak khawatir dengan sanksi hukum semacam itu? Mengeluarkan domisili ataupun apa namanya tadi, surat keterangan iya SKLD, surat keterangan lapor diri. Iya, silakan Pak Lurah. Sepanjang kami diketahui oleh lurah dan Kaleng, ya kami mengeluarkan. Itu pun juga sudah ada ketentuannya SKLD, Pak. SKLD ini itu ada istilahnya non permanen, itu ada di pasal ketentuan pasal 14 itu ada. Non permanen ini kita pakai gitu loh. Bukan dia menetap gitu. Demikian, Pak. Selama tahun ajaran baru ini Pak Lurah, belakangan ini kira-kira sudah berapa surat domisili yang dikeluarkan oleh Lurah Banjarbali?
Karena bagaimanapun juga ini akan berpengaruh terhadap kualitas atau prestasi siswa ke depan. Kalau di bawah sudah oke-oke saja, berarti ini ada jaringan dari RT, kemudian jaringannya ke kepala lingkungan, kemudian jaringannya ke lurah. Kalau orang tidak punya koneksi ke Banjarbali, mereka susah masuk ke SMP Negeri 1 Singaraja dan sekitarnya. Silakan Pak Lurah. Ada dampak-dampak yang harus dipertimbangkan. Baik. Untuk surat keterangan lapor diri maupun non permanen itu kurang lebih kita keluarkan sebanyak 70 orang Pak, gitu loh. 70, ada itu 70 orang, itu perlu ada registernya gitu. Itu yang sampaikan. Dampak daripada ini ya sementara belum ada Pak, itu dampak daripada untuk domisili dari. Yang jelas kami selaku lurah membantu masyarakat untuk mencari sekolah supaya tidak dapat sekolah dia. Kadang-kadang itu ke kantor lurah anaknya nangis Pak. Nah nangis dia mau masuk di SMP 1. Nah, apakah tidak kita buatkan? Nah itu dengan itu makanya kami buatkan dengan non permanen Pak, bukan domisili, non permanen. Gitu. Itu berlakunya berapa bulan Pak? Itu 6 bulan. 6 bulan berlaku. Berarti kalau 6 bulan berlaku, kemungkinan dia tidak akan dapat di SMP Negeri 1. Itu pun kalau verifikasinya betul. Gitu. Karena domisili itu berlaku 1 tahun sebelumnya. Nah, diklarifikasi lagi Pak Lurah. Belakangan ini saya santer sekali mendengar bahwasanya ada tarif-tarif khusus untuk mendapatkan domisili di kantor Lurah Banjarbali. Silakan diklarifikasi. Untuk tarif khususnya yang sementara ini di kantor lurah Banjarbali tidak ada permasalahan untuk mencari istilahnya surat keterangan non permanen Pak. Tidak ada permasalahan gitu. Mungkin di kelurahan lain, mungkin di kelurahan lain. Kami usul misalnya di kelurahan Banjarbali, di wilayah Tiang sendiri gitu. Sebenarnya tidak ada permasalahan sampai tarik ulur ini sudah ada gitu. Yang jelas kami di sini selaku lurah sudah membantu dari dunia pendidikan untuk membantu ini untuk mencari sekolah gitu aja Pak. Tujuan Tiang sendiri itu. Oke, satu lagi Pak Lurah. Yang dikeluarkan domisilinya itu apakah mereka di kawasan kota atau mungkin di kecamatan-kecamatan lain? Karena tahun lalu saya sendiri yang melakukan liputan bahwasanya ada 2 orang warga Tejekule yang mendapatkan domisili di Banjarbali. Apakah mereka ngajak selama ini untuk mendapatkan ke SMP 1 atau sekolah-sekolah lain berikutnya terdekat di sana? Atau mungkin bagaimana? Bagaimana caranya Pak Lurah menyeleksi hal-hal tersebut? Karena ini akan berdampak pada prestasi siswa ke depan. Baik, nah, untuk wilayah Banjarbali itu loh, terhadap surat keterangan non permanen ini gitu loh. Itu istilahnya secara selektif kami sudah kontak maupun kaleng maupun RT, kita bekerja sama dengan RT. Sehingga memang tahun kemarin itu agak istilahnya setelah diverifikasi itu ada istilahnya 1 kakak itu ada 2 orang. Nah itu yang kemarin itu tahun lalu. Tapi untuk tahun ini kami perketat 1 kakak 1 orang. Gitu, artinya diberikan kesempatan itu. Iya. Pak Lurah membuka kesempatan itu. Nih, untuk tahun ini kita bantu masyarakat yang mencari itu di daerah perkotaan aja Pak. Gitu. Khusus di perkotaan. Di kecamatan lain? Kecamatan lain ya. Kalau Kaliasem masuk kecamatan Banjar, apakah bisa numpang di Banjarbali? Ya sementara kita ya pending dulu, nggak kita keluarkan. Yang khusus kita di kecamatan Buleleng Pak. Ya. Di Kalau tinggalnya di Sukusade kemudian mencari domisili di Banjarbali? Kita nggak ladeni. Tidak ladeni. Nah, sementara di lingkungan di kota saja. Kecamatan Buleleng. Kecamatan Buleleng. Walaupun di Kalibubuk misalnya Lovina. Kita enggak juga. Tidak layani. Ya. Oke, Ya. mudah-mudahan benar apa yang disampaikan oleh Pak Lurah. Karena di beberapa sekolah SMA kemarin ada kakak yang ditumpangkan gitu di Kelurahan Banjarbali. Oke, ada lagi Pak Lurah ingin disampaikan, silakan. Kalau kakak yang ditumpangkan itu memang dari kita di kelurahan ya kita cuma mengaji pengantar Pak. Ngasih pengantar itu yang menerbitkan ada capil.
Capil yang menerbitkan, bukan dia. Kita cuma mengasih pengantar aja. Yang Capil yang menerbitkan itu kakak numpang itu, Pak. Pengantar itu kira-kira redaksinya bagaimana, Pak Lurah? Ada format. Format kakak. Penambahan di sana itu. Penambahan kakak yang ditumpangi. Cuman itu aja, Pak. Artinya sampai ke Disduk Capil ini, jaringannya sampai ke Disduk Capil. Ya. Dari RT, Kaling, Pak Lurah ke Disduk Capil. Kalau kakak, nanti dia yang karena dia yang menerbitkan. kalau SKLD baru cukup sampai di kelurahan. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Pak Lurah Budi Arsana. Kita beralih ke akademisi Pak Dr. Wayan Widiana SPD MPD. Apakah fenomena gengsi untuk mencari sekolah di Kabupaten Buleleng selama ini, pengamatan dari Pak Widiana, masih terjadi di Kabupaten Buleleng? Mungkin kita pakai parameter 3 tahun terakhir ini. Silakan. Om Swastiastu. Jika melihat fenomena yang terjadi 3 tahun terakhir, itu masyarakat masih berbondong untuk mencari sekolah-sekolah unggulan yang ada di Buleleng. Padahal jalur zonasi ini sudah diterapkan sejak 2018 ya. Seharusnya jika Pemda bisa mewujudkan tujuan dari zonasi, harusnya gengsi itu tidak ada lagi. Karena tujuan dari zonasi itu adalah pemerataan kualitas pendidikan. Tetapi jika masih terjadi bahwa masyarakat ingin masuk ke sekolah-sekolah favorit, berarti pemerintah daerah tidak berhasil mewujudkan sekolah zonasi itu. Jadi masih ada klaster-klaster pendidikan pada satuan-satuan pendidikan tertentu. Jadi ada sekolah yang masih unggul, di sisi lain ada sekolah yang tidak unggul. Padahal jalur zonasi menginginkan bahwa semua sekolah itu adalah sama dan unggul. Nah itu, saya kira begitu, Pak. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar orang tua tidak terus terkooptasi untuk mencari sekolah favorit itu? Tadi disampaikan pemerataan kualitas. Apa yang harus dilakukan? Realnya bagaimana? Nah, untuk mewujudkan sekolah yang berbasis zonasi, berarti tidak hanya pemerataan pada siswa saja. Nah, jadi ada pemerataan yang lain yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah saya belum melihat langkah-langkah konkret atau sosialisasi yang dilakukan. Misalnya, bagaimana memeratakan sarana prasarananya, bagaimana memeratakan kualitas gurunya. Bisa saja kualitas guru yang ada di sekolah unggulan selama ini memiliki kelebihan-kelebihan karena diberikan treatment khusus. Nah, seharusnya treatment itu juga harus diberikan kepada sekolah-sekolah yang ada di satuan pendidikan yang lainnya, sehingga betul-betul terjadi pemerataan. Nah, jika tadi disampaikan bahwa di satu sekolah itu sangat membeludak, wah berarti sistem zonasi, tujuan dari sistem zonasi itu tidak jalan. Nah, gitu. Oke, lanjut dari 4 jalur yang ditetapkan. Jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan juga jalur perpindahan orang tua. Apakah dipandang sudah efektif atau zonasi ditambah lagi? Saya tadi tidak mendengarkan kajian dari PLT Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng menetapkan jumlah persentase itu. Apa kajiannya saya tidak tahu. Tapi hal itu sudah ditetapkan. Seharusnya dijelaskan dulu kenapa menetapkan jumlah persentase itu. Nah, apa kajiannya? Nah, kalau persentase itu ditetapkan sembarangan, bisa saja itu menyebabkan terjadinya problematika di lapangan. Nah, misalnya contoh, menetapkan jumlah persentase satu sekolah SMP, kira-kira berapa ada SD di sekitarnya? Itu berapa ada SD di sekitarnya? Nah, di sekitar SD itu kemampuan ekonominya gimana? Nah, sehingga kita bisa menetapkan bahwa kalau memang di Buleleng kemampuan ekonominya lemah, ya berarti afirmasinya lebih besar. Tapi kalau kemampuan ekonominya merata, ya zonasinya lebih besar. Tapi kalau misalnya kajiannya tidak ada, ya kita tidak bisa menganalisis apakah itu tepat atau tidak. Kita lihat hasilnya nanti setelah PPDB ini selesai. Tetapi kalau dilihat dari tujuan zonasi, ya belum tercapai sampai saat ini, Pak. Nah itu. Ya, oke, sejak 3 tahun terakhir kira-kira pengamatan Anda bagaimana? Dari 4 sistem ini, apakah menghasilkan prestasi yang bagus atau bagaimana? Kalau saya tidak mau mengukur prestasi itu dari
dari prestasi semu yang selama ini dilakukan oleh beberapa satuan pendidikan. Prestasi semu yang dimaksud apa? Karena tidak ada tindak lanjut setelah yang bersangkutan mendapatkan prestasi. Misalnya juara 1 apa, juara 2 apa, juara 3 apa, tidak lanjut dari setelah itu tidak ada. Nah harusnya setelah mendapat tindak lanjut ya harusnya diberikan treatment. Nah itu yang saya maksud prestasinya semu. Kalau memang yang bersangkutan berprestasi berarti dari SD, kadang-kadang SD berprestasi, SMP hilang, SMA-nya hilang. Nah itu berarti kan ada yang tidak benar. Jadi prestasi yang kadang-kadang digunakan itu ya sertifikatnya benar atau tidak kita tidak tahu. Nah itu Pak. Nah memang dalam zonasi ini ada jalur dalam sistem PPDB ini ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi. Nah yang sering bermasalah ini kan jalur prestasinya. Nah kadang-kadang memang berprestasi hebat di apa namanya di tingkat SD, tapi ketika dibawa ke SMP hilang. Nah itu kan berarti ada masalah. Nah itu kira-kira. Ya mungkin selama ini Pak Widiana sudah melakukan kajian masalah-masalah apa yang muncul seperti itu. Masalah berkaitan dengan apa nih Pak? Yang tadi bahwasanya di SD berprestasi, di SMP tidak berprestasi. Apakah itu karena pengaruh gengsi orang tua? Padahal misalnya bakat anak-anak itu ke A, ternyata gengsi orang tua harus sekolah di B. Itu banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan. Satu, ya pasti karena ada perubahan pergaulan di tingkat SMP dan SMA daripada tingkat SD. Nah, salah satu yang paling besar mempengaruhi passion siswa itu adalah pergaulan. Jika sekolah salah memilih, salah manajemen pergaulan itu ya berarti akan mengurangi prestasi. Yang kedua itu karena sarana prasarana. Nah, dukungan sekolah biasanya tidak terlalu fokus pada minat dan bakat anak-anak, tetapi lebih banyak pada fokus pada akademiknya. Nah itu yang menyebabkan kadang-kadang masalah-masalah tentang prestasi itu bisa berubah ketika dia dari SD ke SMA. Misalnya gini, SD dia kelihatan prestasinya di bidang non akademik hebat, renang hebat, kemudian pencak silat hebat. Tapi ketika dia ke SMP, karena kurikulum SMP-nya itu lebih banyak ke akademik, nah akhirnya bakat-bakat itu terabaikan, hilang begitu saja. Nah jadi karena sekarang kan orang mengukur itu selalu adalah akademiknya, non akademiknya diabaikan. Nah itu kira-kira Pak. Ada metode yang ditemukan oleh Pak Wayan selama ini agar mindset orang tua itu kembali ke jalur yang benar, tidak hanya mengejar gengsi tapi kembali mengejar prestasi baik akademik maupun non akademik. Ini sebenarnya kan harus disosialisasikan secara bersama-sama bahwa tujuan pendidikan saat ini sudah berbeda dengan tujuan pendidikan sebelumnya. Tujuan pendidikan saat ini itu tidak semata-mata untuk mengejar kepentingan akademik saja. Makanya sekarang pemerintah akan mewacanakan untuk mensekolahkan anaknya lebih baik ke SMK untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Saat ini banyak minat dan bakat anak-anak yang ada di Kabupaten Buleleng ini hanya tertampung pada 1-2 sekolah saja yang dianggap unggulan. Seharusnya sekarang yang perlu dilakukan oleh Pemda itu adalah memeratakan semua sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng itu adalah betul-betul sekolah yang berkualitas. Salah satu cara untuk membuktikan bahwa pendidikan itu berhasil di Kabupaten Buleleng itu adalah semua sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng itu adalah berkualitas. Seperti yang dilakukan di SMP 1 untuk tetap mempertahankan prestasinya ya bekerja sama dengan satuan pendidikan yang lebih tinggi yaitu universitas. SMP 1 itu selalu bekerja sama untuk memberikan treatment lebih kepada siswa-siswa yang memiliki keunggulan kepada Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi meminta bantuan kepada tenaga di universitas untuk memberikan treatment lebih yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh guru-gurunya. Nah, begitu juga seharusnya hal itu di-sharing kepada satuan-satuan pendidikan yang lainnya dan tidak mungkin dilakukan oleh SMP 1 tetapi harus dihandle oleh Pemda. Ya Pemdanya itulah yang memegang peran. Kalau Pemdanya tidak
melihat hal itu sebagai melihat hal itu sebagai sebuah masalah yang akan terus begini jadinya, datar. Prestasi di Kabupaten Buleleng ya akan datar aja. Oke. Pernah dilakukan komunikasi dengan pemerintah kabupaten untuk menyampaikan hal-hal ide-ide tersebut? Ya, dari kami UTIKSA secara kelembagaan maupun perorangan sebagai peneliti? Kalau kami sebagai akademisi, apa yang kami temukan, kami teliti, kami publikasikan melalui karya-karya ilmiah yang kami buat, melalui jurnal-jurnal. Tetapi kalau dianggap berkepentingan terhadap Undiksa, ya pasti saya yakin Universitas Ganesha tidak mungkin tidak membantu jika diminta tenaganya untuk melakukan kajian-kajian untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Buleleng. Ya, tadi disampaikan selain di SMP 1, pernah nggak Undiksa melakukan pendampingan kepada guru-guru misalnya di ujung timur di Tembok misalnya atau ujung barat di Grogak? Kalau inisiatif mandiri banyak sekali dilakukan untuk melakukan pendampingan bahkan sampai keluar Kabupaten Buleleng, itu melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, kegiatan pengabdian masyarakat itu biasanya itu berbasis dosen. Dosen itu jika pada saat keliling melihat bahwa ada persoalan di sebuah sekolah atau di beberapa sekolah atau di beberapa wilayah, nah pada saat itu para dosen akan mengusulkan kepada lembaganya untuk melakukan pengabdian masyarakat untuk mendampingi para guru untuk meningkatkan skillnya. Nah itu, jadi dilakukan secara mandiri oleh masing-masing personal. Nah sekarang mungkin seperti yang saya sampaikan perlu ada kerjasama sinergi. Kalau SMP 1 pasti akan sempit ya, akan ya lakukan untuk di SMP 1 saja. Nah bagaimana dengan SMP yang lain? Kan tidak mungkin SMP 1 melakukan. Nah kebijakan itu harus diambil oleh Dinas Pendidikan. Ya oke, baik, terima kasih Pak Wayan Widiana. Selanjutnya kita akan ngobrol dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng. Karena bagaimanapun juga setiap tahun ajaran baru, para wakil rakyat kita menerima tumpukan titipan dari para konstituennya. Tapi sebelumnya, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan.